Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Natasha dengan NIM 120210230. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metode penelitian, yaitu membuat jurnal dengan judul Studi Evaluasi Sistem Drainase di Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya masuk ke abstrak. Kabupaten Lampung Selatan adalah sebuah kabupaten yang berkembang di mana belakangan tahun terakhir ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan sarana dan prasarana di segala bidang. Ada beberapa kota di Kabupaten Lampung Selatan yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi, di antaranya Trimurjo, Sumberjo, dan Margomulyo, yang rawan sekali terjadi banjir maupun genangan local saat musim penghujan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk meninjau kondisi sistem drainase di beberapa kota Kabupaten Lampung Selatan dalam menampung debit hujan maksimum untuk beberapa periode waktu tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan pengelolaan data yang dapat di lapangan. Selanjutnya yaitu masuk ke pendahuluan. Sistem drainase adalah rangkaian kegiatan yang membentuk upaya pengaliran air, baik dari permukaan maupun air tanah, dari suatu daerah atau kawasan. Sistem drainase merupakan bagian penting pada suatu kawasan perumahan. Suatu kawasan perumahan yang tertera dengan baik haruslah juga diikuti dengan penataan sistem drainase yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan sehingga tidak menimbulkan genangan air yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan kerugian sosial ekonomi, terutama yang menyangkut aspek-aspek kesehatan lingkungan pemukiman. Berdasarkan identifikasi lapangan di kota Trimurjo, Sumberjo, dan Margomulyo, kapasitas saluran drainase yang kerap mengalami banjir atau genangan air menurun disebabkan akibat menumpuknya sampah, rumput, tumbuh-tumbuhan liar, serta kurangnya kesadaran masyarakat setempat untuk menjaga kebersihan saluran sehingga saluran tidak berfungsi secara optimal. Guna mengendalikan terjadinya genangan, maka perlu dilakukannya analisa kelayakan terhadap drainase yang ada untuk mengetahui kapasitas saluran sehingga dapat ditentukannya dimensi saluran. Selanjutnya masuk ke metode. Metode yang pertama yaitu menginput data pH yang dilalui oleh trase dari tahun 2011 sampai 2020. Mencari nilai maksimum curah hujan dari 4 data stasiun pada semua tahun. Yang ketiga, menggambarkan curah hujan wilayah dengan data maksimum yang didapat dari setiap stasiun menggunakan metode Thiessen. Yang keempat, menentukan luasan wilayah dan rata-rata hujan dengan metode Thiessen pada tahun 2011 sampai 2020. Yang kelima, menentukan analisis frekuensi dengan pengulangan R2, R5, R10, R25, R50, dan R100. Menghitung intensitas curah hujan dengan menggunakan data curah hujan dengan metode Mononobe. Selanjutnya masuk ke hasil dan diskusi. Yang pertama, perhitungan peta poligon Thiessen dengan output nilai yaitu YT, K, XT, XR, YN, dan SN. Untuk nilai SN-nya itu yang didapatkan 1,0628. Selanjutnya hasil distribusi log persen 3 yaitu XR, log XR, GT, S log X, log RT, XT, dan CK dengan hasil CK yaitu 3,7425. Dengan metode log persen 3 yaitu dengan nilai X log XI max-nya 1,41,66 dengan log X min-nya 1,017. Selanjutnya yaitu nilai intensitas curah hujan dengan menggunakan metode Mononobe dengan nilai T0-nya 89,44, TD-nya 2,22, TC-nya 8946 dengan nilai intensitasnya 0,014 mm per menit atau 0,27 mm per jam. Selanjutnya yaitu hasil diskusi yang terakhir yaitu intensitas curah hujan metode log persen 3 dengan R24-nya 17,39, T0-nya 8944,02, TD-nya 2,22, TC-nya 8946 dengan nilai intensitasnya 0,480 mm per jam. Selanjutnya debit saluran pada ruas kanan
yaitu dengan STA 0 sampai 200 dengan nilai B-nya 0,5, M-nya 0,5, tingginya 0,5 dengan nilai N-nya 0,018, Q rencananya 0,0007 dengan keterangan aman sehingga didapatkan nilai W-nya 0,125. Selanjutnya yaitu di kesimpulan. Analisis frekuensi ini didasarkan pada sifat statistik data kejadian yang telah lalu untuk memperoleh probabilitas besaran hujan pada trase jalan untuk masa yang akan datang. Pada perhitungan yang didapat, dilihat bahwa analisis frekuensi yang memenuhi adalah metode log persen 3 atau Thiessen dan metode Gumbel atau aljabar. Yang kedua, intensitas curah hujan ditentukan berdasarkan data curah hujan harian maksimum yang didapatkan dari melakukan analisis frekuensi dengan menggunakan metode Mononobe. Nilai intensitas curah hujan yang didapat dari metode Mononobe diperlukan dalam perhitungan debit rencana dan debit saluran. Debit rencana adalah debit dengan periode ulang tertentu yang berguna dalam perencanaan bangunan air, biasanya dihitung menggunakan metode rasional. Sedangkan debit saluran merupakan nilai pada debit sewaktu-waktu yang ada di bangunan air. Pada perhitungan debit didapatkan hasil yang beragam relatif kecil menuju sedang. Debit ini merupakan debit rencana dan saluran sehingga dapat dianalisis bahwa kemungkinan terjadinya banjir cukup kecil karena debit rencana dan salurannya dihitung nilainya relatif kecil menuju sedang dan bisa terbilang aman dari banjir. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.